Haji Abdul Hamid yang juga merupakan sahabat saya, yang sangat kita raikan adik Kaila yang kita bawakan khas dari Jakarta, Indonesia, bersama dengan bapa Sabahan dan juga ibu Ana, kedua orang tuanya bersama-sama kita pada pagi yang berbahagia ini. Seluruh tim kru Syawak pada pagi ini, pengurusi dan seluruh jawatankuasa surau Samudra, Taman Surah Al-Ikhwan Taman Samudra, dan juga program Biro Muslimat Muslimat, seluruh muslimat yang hadir, turut hadir, bapa-bapa yang bersama pada pagi ini, ibu, anak-anak, bapa semua. Alhamdulillah. Pertama-tamanya mari kita merafakan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taufik hidayah serta inayahnya dapat kita bertemu pada program duha yang sangat penuh barakah pada pagi ini. Alhamdulillah. Sedikit talimat ringkas sebelum kita memulakan talk show kita pada pagi ini. Seperti mana di mana-mana kami turun, insya-Allah Syawak sebagai selaku pihak yang bertanggungjawab membawa adik Kaila ke Malaysia, kita akan beri sedikit talimat ringkas bagaimana perjalanan jelajah kita dan apa yang sedang Syawak laksanakan. Pertama-tamanya bagi pihak Syawak, sekali lagi kami merakamkan ucapan terima kasih kepada pihak Surah Al-Ikhwan kerana tidak jemu-jemu menjemput, mengundang Syawak mengadakan program di sini. Hampir setahun yang lalu saya masih ingat kami bertalk show di sini maghrib, hampir setahun yang lalu. Ketika itu kami baru turun ke Lombok melaksanakan misi bantuan gempa bumi. Ya, alhamdulillah sehingga hari ini kami masih turun ke Lombok melaksanakan misi bantuan dalam fasa rebuild pada ketika ini. Ketika itu fasa relief, fasa rescue dan fasa rebuild. Alhamdulillah hasil kami istiqamah lah melaksanakan kerja-kerja kebajikan di sana. Kami dapat berkenal dengan Hafiz Cilik Indonesia yang didatangkan pada hari ini. Ini yang kedua sebenarnya. Pada kali pertama ketika kami bawa adik Najah, mungkin ada sebagian daripada kita yang mengikuti perkembangan pada bulan Julai yang lalu, Siri Hafiz Cilik Indonesia 1.0, adik Najah yang lumpuh otak juga menghafaz Al-Quran. Alhamdulillah, cuma surah Al-Quran tidak menjadi destinasi bagi ketika itu, tapi alhamdulillah hari ini dapat kita bersua muka dengan para muslimat kita di sini. Alhamdulillah. Jadi sedikit menceritakan tentang bagaimana perjalanan jelajah yang telah kita mulakan pada 2 Oktober yang lalu hingga besok 6 Oktober akan berakhir, hanya 5 hari di Malaysia. Pada 2 Oktober kita sampai terus ke Surau Musini di KLCC. Malam tu kami di Damansara Damai, besoknya Khamis kami di Seriti Selangor, Sekolah Rendah Integrasi Teras Islam Selangor, anak-anak Seriti Selangor. Malam Khamis tu kami bersama Dai Sejuta Ummah bersama Ustaz Azhar Idrus di Terengganu, bersempena dengan convocation himpunan Permata Al-Quran 2019. Anak-anak hufaz dikumpulkan. Satu program yang cukup bagus, menyebut adik Kaila bergandengan bersama dengan Ustaz Azhar Idrus. Alhamdulillah sambutan cukup baik di Terengganu. Hasil daripada undangan daripada Kerajaan Terengganu lah kan kami bawa Kaila di sini. Satu, kerana kami telah membawa adik Najah tempoh hari ke sana dan mereka merasakan nak jemput pula adik Kaila. Ketika itu mereka menyebut adik Kaila, kami pun tak kenal adik Kaila. Jadi sahabat kami di Lombok yang membantu mendapatkan maklumat adik Kaila tinggal di Jakarta. Hasil satu pertanyaan itu kami turun sini ke Jakarta pada bulan Ogos yang lalu, mengundang sendiri kita bertandang ke rumah adik Kaila, bertemu dengan bapa dan ibunya. Dan alhamdulillah bersetuju dengan tarikh yang telah kita aturkan hari ini sampai ke sini. Hasil program di Terengganu kita tambahkan hari buat juga program di Lembah Kelang. Alhamdulillah bersama-sama dengan ibu-ibu bapa-bapa di sini. Alhamdulillah. Jadi semalam pagi semalam kami di Masjid Pengarang Baru, subuh malam di Gombak. Padat jadualnya. Semalam di Masjid Syakirin di Jalan Gombak. Dan pagi tadi subuh baru pulang tadi surah Al-Mutmainah di Pandan Perdana. Balik rehat sekejapnya. Tak sampai sejam pun ke sini pula surah Al-Ikhwan Samudra. Dan insya-Allah malam nanti di Masjid Ar-Damansara, maghrib yang terakhir di Malaysia lah, ada Damansara, dan besok pagi di Masjid Al-Hidayah Kelana Jaya, dan terakhirnya duha di Masjid Al-Ikhtisam Titi Aisyah Alam. Begitulah padatnya jadual. Bukan saja cabaran fizikal dan mental bagi adik Kaila, tapi kami juga yang mengiringi sama. Tak cukup tidur, tapi alhamdulillah tak apalah. Kerana adik Kaila ni kita berusaha payah insya-Allah bertemu mata dengan ibu-ibu, bapa-bapa, anak-anak di Malaysia ni. Alhamdulillah. Itulah sedikit perjalanan jelajah adik Kaila. Ini ketika kami membawa adik Najah ke tempoh hari lah. Saja nak bertunjuk sikit program hari tu bersama adik Najah. Dan
Signifikan kepada program inilah kerana kami telah melaksanakan misi kebajikan di Lombok yang telah kami laksanakan dan sedang laksanakan dan akan laksanakan, iaitu wakaf telaga. Ini antara kerja-kerja kebajikan untuk membantu umat Islam di Lombok. Kerana pasca gempa berlakunya masalah air cukup kritikal. Jadi kami melaksanakan projek jangka panjang itu membina telaga. Sejumlah telaga telah kami bina dan kami masih membuka wakaf untuk pembinaan telaga di sana. Inilah gambar-gambar telaga yang telah kami laksanakan, yang hasil wakaf dari umat Islam di Malaysia khususnya, kan, para dermawan di Malaysia. Jadi saya sukalah berkongsikan gambar-gambar telah testimoni-testimoni, kan. Boleh juga pewakaf meletak nama-nama pewakaf di telaga tersebut, kan. Itu berdasarkan permintaan, tak ada masalah, kita boleh buat. Ini antara contoh-contoh yang terbarulah di seluruh Lombok lah, di Lombok Utara, Lombok Timur, Lombok Barat, Kota Mataram, Sumbawa dan sebagainya. Jadilah antara projek wakaf yang masih berterusan, kami masih lagi meneruskan membuka kepada tawaran kepada semua untuk berwakaf pembinaan telaga di Lombok, khususnya. Hasillah kami turun ke Lombok, kami mengenali adik Najah. Yang adik Najah memang anak Lombok. Itu yang kami bawa ke Malaysia, alhamdulillah diberi peluang. Dan selepas bawa adik Najah, diminta pula bawa adik Kailah. Walaupun anak Jakarta di Jawa Barat, kami tetap berusaha turun ke sana untuk mendapatkan kehadiran beliau di sini pada hari ini. Alhamdulillah, rezeki bagi ibu-ibu di sini pada hari ini. Dan yang terbaru, akhirnya pada hujung November nanti kami akan membina sebuah masjid yang dinamakan Masjid Syabab. Satu masjid yang musnah akibat gempa di Lombok akan dibangun dengan sebuah masjid yang baru yang mungkin bernilai lebih kurang 500,000. Tapi permulaan pembinaannya ada hamba Allah di Malaysia yang telah mewakafkan sejumlah wang yang agak besar untuk pembinaan masjid tersebut. Belum cukup untuk membina sebuah masjid, tapi boleh untuk dimulakan projek tersebut. Dan kita buka untuk wakaf pembinaan masjid yang kita akan lancarkan, kita akan turun pada hujung bulan November nanti di Lombok, insyaAllah. Dan yang paling istimewa dapat dinamakan Masjid Syabab Sempena Syabab Camp Malaysia. Itu yang paling terbaiklah. Hasil kita tengok sumbangan daripada dana rakyat Malaysia, umat Islam Malaysia khususnya. Itulah sebut sedikit tentang slide penerangan apa yang sedang kami laksanakan, signifikan kepada apa yang kami bawa, adik Najah, adik Kailah dan sebagainya yang sedang dilaksanakan oleh Syabab. Okey, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi kepada pihak Surau Al-Quran atas program pada pagi ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita ikuti talk show pada pagi ini yang insya-Allah ada manfaat untuk kita bersama, dan ada kita tengok, kita perdengarkan alunan Al-Quran daripada adik Kailah kita. Dan insya-Allah di sebelah luar nanti ada kaunter wakaf Syabab Camp, ada tabung dan sebagainya, ada jualan produk Lombok, madu, black garlic dan sebagainya, boleh dapatkan di luar sana nanti, insya-Allah. Terima kasih atas perhatian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada pengurusi majlis untuk meneruskan talk show duha kita pada pagi ini. Terima kasih Ustaz Azwan. Jadi tanpa melengah masa, kita akan serahkan kepada mikrofon kepada Ustaz Rashidi untuk meneruskan program duha istimewa, insya-Allah. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Fatir ayat yang ke-29 dan 30, bahawa sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, menghafaz dan beramal dengan kitab Allah, mendirikan sembahyang, menginfakkan harta-harta mereka, sama ada secara sembunyi maupun secara terang-terangan, mengharapkan suatu perniagaan
yang sama sekali tidak akan rugi. Akan Allah Subhanahu wa taala sempurnakan kepada mereka ganjaran-ganjaran mereka daripada amal kebajikan yang dilakukan oleh mereka itu, dan Allah Subhanahu wa taala akan menambah-nambahkan kepada mereka daripada kelebihan kurniaan-Nya. Sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan yang Maha Pengampun, lagi suka kepada hamba-hambanya yang bersyukur. Yang saya kasihi Tuan Pengurusi Majlis, Ustaz Said, merangkap Setiausaha Surau, Pengurusi Surau Al-Ikhwan, dan pada pagi ini kita didatangi oleh tetamu yang luar biasa daripada Republik Indonesia. Ahlan wa sahlan kepada adik Kaila Nur Syahwa Syakila yang bersama dengan kita pada pagi ini, dan turut serta bersama dengan adik Kaila adalah tulang belakang kepada key factor kepada kejayaan bagaimana adik Kaila pada hari ini, yakni Pak Sabhan dan juga Ibu Anang. Ahlan wa sahlan, selamat datang ke Malaysia dan selamat bertamu di Surau Al-Ikhwan, Taman Samudra Batu Cave ini. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, saya rasa dulunya kita tak berapa biasa mendengar pasal program Hafiz Cilik Indonesia ini. Sedangkan program ini kalau tak silap saya sudah dimulakan seawal Julai, orang Indon baca Juli 2013, maafkan saya, 2013 dia diperkenalkan sebagai program reality TV, rancangan saluran RCTI, Ibu ya, RCTI seawal 2013. Saya rasa zaman tu kita tengah sibuk dengan Imam Muda. Jadi setelah adik Kaila dan juga adik Naja dahulu. Kaila dahulu. Kaila 2018, Naja 2019 ya. Setelah adik Kaila dengan adik Naja menyertai program ni, ia menjadi suatu impak, menjadi suatu yang menggemparkan khususnya seantero Nusantara kita ini. Bukan sekadar di Indonesia. Kalau di Indonesia saya diceritakan bahawa anak-anak di Indonesia, saya difahamkan bahawa mereka akan sentiasa menyebut nama Kaila dengan nama adik Naja. Dia kata, kamu tak malu sama Naja, kamu tak malu ke sama Kaila? Walaupun begitu keadaannya, mereka boleh hafal Quran, kamu sempurna semua tapi enggak belajar apa-apa. Menjadi suatu tamparan kepada anak-anak di Indonesia. Dan sekarang ini subhanallah, anak-anak di Indonesia mula menghafal Quran, mula membaca Al-Quran, mula menghiasi kelas-kelas pengajian. Subhanallah. Dan ini yang sebenarnya kita harapkan daripada usaha Syabab Care, membawa adik Naja, membawa adik Kaila daripada Indonesia untuk menyemarakkan suasana tersebut dalam kalangan masyarakat, khususnya anak-anak muda di dalam tanah Melayu, Persekutuan Melayu Malaysia ini, supaya anak-anaknya terpandu bagaimana untuk menjadi individu yang bukan hanya menjadi kebanggaan ibu dan bapa, bahkan menjadi kebanggaan masyarakat, menjadi kebanggaan agama, kebanggaan negara dan ummah seluruhnya, mudah-mudahan insya-Allah. Jadi sebagai mukadimah pada pagi ini, rasa semangat pula. Saya hari itu waktu program mengadik Naja, saya berdiri bulu roma saya. Waktu program mengadik Naja, walaupun saya hadir program yang last, saya tak sempat, saya tak boleh nak ikut jelajah adik Naja. Namun di akhir jelajah adik Naja, saya sempat bersama dengan adik Naja, dan waktu saya bersama dengannya, tegak bulu roma saya. Dia ada satu aura. Dan pagi ini saya juga merasakan aura yang hampir sama. Aura yang hampir sama. Mudah-mudahan ini adalah aura-aura kebaikan
yang akan Allah limpahkan kepada kita, yang insya-Allah ianya akan menjadi suatu kebaikan buat ummah ini, buat anak-anak kita insya-Allah. Jadi sebagai mukaddimah dan pengenalan, sebelum Bapak Sabahan akan berkongsi pasal sejarah, saya suka untuk kita mendengar. Boleh adik Khaila? Kalau kiranya kita mulakan dengan adik Khaila membacakan surah Al-Fatihah, boleh adik Khaila? InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, kita sama dengarkan. Lantunan suara adik Khaila membaca surah Al-Fatihah menghiasi pembukaan forum duha khas kita pada pagi ini. Dipersilakan adik Khaila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Saya rasa macam tersentak sekejap. Walaupun dalam keadaan kekurangan adik Khaila, bila mampu melantunkan bacaan yang subhanallah, boleh jadi lebih baik daripada sebahagian kita. Boleh jadi lebih baik daripada sebahagian kita, subhanallah. Jadi terima kasih adik Khaila atas lantunan yang saya rasa macam something yang terus menyentak, terus seolah-olah memukul hati saya sebentar tadi. Subhanallah, mudah-mudahan ianya adalah kebaikan untuk kita semua insya-Allah. Jadi sebagai mukadimah, permulaan kepada forum kita pada pagi ini, sehingga bagaimana adik Khaila. Jadi saya rasa elok kiranya kita mulakan dengan sesi perkenalan daripada Bapak Sabahan dan Ibu Ana yang menjadi tulang belakang kepada pembinaan peribadi adik Khaila pada hari ini. Jadi saya persilakan kepada Pak Sabahan untuk memperkenalkan diri dan bercerita sedikit berkenaan dengan sejarah, history, bagaimana mereka berusaha menerima ujian Allah, menerima anugerah Allah, menerima anugerah Allah ini, dan bukan dengan lemah semangat tapi dengan jiwa yang penuh positif yang akhirnya melahirkan seorang anak yang hebat, yang luar biasa seperti Khaila ini. Dipersilakan kepada Pak Sabahan. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Tiada kata ucap syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena selama 4 hari terakhir ini alhamdulillah sebelumnya Dia memberikan nikmat mempertemukan kami dengan saudara, dipertemukan kami dengan saudara seiman karena Allah, yaitu teman-teman dari Syabab Care yang punya misi kemanusiaan dan sama dengan misi kami, dengan tujuan satu, menebar inspirasi, kemudian kelak bisa menjadi motivator buat muslimin muslimah yang hadir pada hari ini. Semoga pertemuan kali ini bukan pertemuan yang pertama,
Dan saya berharap pertemuan bukan hanya di dunia, tapi kelak kita akan dikumpulkan di surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Sedikit jangan terlalu tegang lah. Kita ada canda-canda sedikit, maka tak sayang, tak kenal maka tak sayang biasanya. Jadi terlebih dahulu izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Sabhan bin Muiz, tapi akrabnya dipanggil Sabhan. Teman-teman panggil Sabhan, saudara-saudaraku juga dari Syabab Care Sabhan gitu ya, Sabhan. Tapi di rumah istri dan anak saya panggil ayah. Tapi semoga aja muslimah jangan panggil ayah ya. Seakan-akan saya sudah jadi tua sekali. Kemudian di sebelah kanan istri saya tercinta Amriana bin Mansur, akrabnya dipanggil Ana. Tapi di rumah kami panggil Bunda. Anak-anak panggil Bunda, saya pun panggil Bunda. Gitu. Sekilas itu, dan tengah-tengah kami ada ananda kami, insyaallah semoga menjadi kategori anak yang solehah. Amin. Insyaallah. Nur Syahwa Syakilah, dipanggil Kaila. Itu sekilas perkenalan kami datang, kami berdua asli dari tanah Bugis di Sulawesi Selatan. Tapi hampir 3 tahun terakhir ini kami di Jakarta, karena ada beberapa kerjaan di Jakarta, sekilas tadi sudah disampaikan juga. Namun untuk kami berdua cukup sekilas itulah kisah kami, histori kami tak begitu menarik lah buat untuk didengar. Tapi akan kami ceritakan kisah histori tepatnya 11 tahun Ananda Kaila. Ya, Ananda Kaila hadir di tengah-tengah keluarga kami tepatnya di tanggal 4 Januari 2008, 11 tahun yang lalu. Lahir dengan prematur, dalam kandungan 7 minggu, dengan berat badan 1,4 kg, dan harus dirawat di rumah sakit bersalin. Nah, kalau di sini rumah sakit korban laki-laki ya, kalau di Indonesia rumah sakit bersalin namanya. Jadi harus dirawat di rumah sakit bersalin selama 39 hari. Nah, coba dibayangkan, anak pertama pula, dengan kami masih muda, emosi masih labil, masih belum bisa kontrol, terus tiba-tiba anak mesti harus rawat di rumah sakit. Kami udah pulang ke rumah, selesai persalinan bundanya, anak kami tinggal titip di rumah sakit karena tak boleh ditunggu, rentang, sensitif dan lain-lain. Itulah awal perjuangannya di situ. Kemudian karena Kaila sering menangis sepanjang hari, sepanjang malam ketika dia usia 3 bulan, karena kita lihat ada kelainan di mata, ada pembengkakan dan merah lah kelopak mata itu, kita bawa ke dokter spesialis mata di Indonesia, di Makassar, dan didiagnosa glukoma. Glukoma ini adalah penyakit mata, tekanan mata tinggi, sehingga anaknya merasa sakit di mata dan terindikasi akan nantinya di masa umur 5 tahun nanti anak ini bisa jadi akan ada pembengkakan di kepala, pembengkakan di mata. Jadi setiap kontrol ke dokter diukurlah kepala itu. Oke. Dan begitu kami tahu sejak 3 bulan itu bawa ke dokter, dinyatakan Kaila tak nampak lah, buta mata. Kami kedua orang tuanya merasa otomatis manusiawi, bersedih, dan seakan-akan tidak menerima dengan kenyataan ini.
Dan maaf, setiap saya mengucapkan ini saya menangis karena saya pernah berdusta, saya pernah menolak, dan saya pernah menyatakan bahwa Allah dan menyalahkan Allah pada saat itu. Bisa dibilang sudah menjadi bagian dari orang yang murtad. Karena saya menyalahkan Allah. Saya tidak percaya dengan kenyataan dan takdir ini. Ya Allah, kenapa Engkau berikan aku seperti ini? Tapi di tengah-tengah itu, alhamdulillah, ada seorang ibu, seorang wanita tua yang selalu memberikan semangat kepada kami, memberikan kekuatan kepada kami, dan mengatakan pada waktu itu, jika kalian tidak mau merawat anak ini, biarkan saya yang merawat dan membesarkannya. Sejenak kami malu, dan kami kembali berserah diri kepada Allah, dan kembali meyakini bahwa ini adalah ujian dari Allah. Sebagaimana kita yakini, Allah tidak akan memberikan suatu ujian, cobaan kepada umatnya di luar dari batas kemampuannya. Itu yang menguatkan kami, sehingga kami malah lebih kuat dan mengatakan bahwa kami adalah manusia pilihan, diberi ini untuk memperlihatkan bahwa manusia pilihan dan membuktikan bahwa Allah ada. Setelah itu Kaila tinggal sama ibunda kami di Makassar karena saya harus mobile, tuntutan pekerjaan, harus pindah tugas dari kota, tapi masih dalam satu pulau, itu pulaunya di Manado. Nah, sehingga Kaila kami titik di neneknya waktu itu. Setelah berjalan normal, Andanda Kaila ditinggal di Makassar dari sejak umur, tapi sama bundanya waktu itu sejak umur. Nanti mau beranjak umur 7 tahun baru bundanya saya minta ikut sama saya, mendampingi saya. Jadi masih sama bunda sama neneknya, tinggal berdua bertiga lah mereka di Makassar sampai Kaila umur 6 tahun kurang lebih. Nah, sejak itu bundanya kami pindah ke Manado. Kaila masih di neneknya. Sejak umur 7 tahun itu neneknya inisiatif untuk memperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi Kaila berinteraksi dengan Al-Quran baru sejak umur 7 tahun. Nah, tepatnya kurang lebih hampir 4 tahun yang lalu ya. Nah, sebelum umur 7 tahun, aktivitas apa yang dilakukan sama Kaila? Sebenarnya bukan seorang hafiz, tapi penyanyi. Nah, penyanyi. Ya suka nyanyi-nyanyi lah gitu. Kadang ada undang ke keluarga, tetangga, nyanyi-nyanyi. Patut suara Kaila sedap gitu. Tapi karena kami dan saya sendiri pribadi merasa tidak nyaman, karena anak saya menyanyikan lagu-lagu di umur itu masih di bawah umur, menyanyikan lagu-lagu nyanyian orang dewasa yang tidak layak buat untuk anak-anak. Makanya dimintalah dan belajar juga di situ. Selama itu kita melihat perkembangan anak ini, apa yang dia dengar dia mudah tangkap, kemudian dia ucapkan. Nah, yang menjadi kekhawatiran kami adalah nantinya gimana anak ini, apa yang didengar, begitu itu dia dengar adalah suatu hal yang negatif, akan membentuk karakternya yang akan negatif nantinya. Nah, cuma ada kisah diantara sebelum sampai ke umur 7 tahun itu, saya waktu itu karena masih terus digoyangkan walaupun sudah menerima kenyataan ini, masih digoyangkan ketika Kaila umur 1 tahun. Saya bertugas waktu itu pertama kali datang ke suatu kota. Saya mampir ke rumah makan, dan tiba-tiba ada mendatangi saya seorang pengemis. Pengemis ini adalah penyandang tunanetra. Kalau di sana kita menyatakan penyandang tunanetra itu kalau di sini tak nampak.
buta mata. Penyandang itu penyandang tunanetra lah, tak nampak, buta mata. Datang ke saya umur mungkin sekitar 40, antara 40 sampai 50 tahun, meminta sedekah. Saya kasih sedekah, kemudian dia pergi sendiri. Apa dalam pikiran saya melihat bapak orang tua itu dan saya menangis. Apakah kelak anak saya seperti ini nantinya? Apakah anak saya nantinya akan terus bergantung sama orang, memohon belah kasihan orang untuk kehidupannya dia? Karena tidak ada bisa menjamin hidup saya kelak bisa sampai umur berapa nantinya. Menjadi kegelisahan saya, banyak konsultasi, kumpul sama teman-teman. Alhamdulillah masih bisa dikumpulkan sama teman-teman semuslim, dikasih motivasi bahwa salah satu solusinya adalah yang bisa mengatasi masalah ini adalah bekali anak ini dengan ilmu yang bermanfaat. Bekali anak ini dengan ilmu yang manfaat. Cuma waktu itu belum terimplementasi dengan maksimal karena saya masih terpisah dengan anak ini. Terimplementasinya ketika umur 7 tahun. Ketika kita belajar melihat, wah anak ini begitu, karena indera yang paling kuatnya adalah indera pendengaran. Jadi kalau dia dengar sesuatu yang negatif, ini pasti akan anaknya terbawa ke karakternya akan nanti negatif. Nah, inisiatif neneknya memperdengarkan ayat suci Al-Quran pada waktu itu. Ayat yang pertama diperdengarkan adalah ayatul kursi. Pak, kiranya kalau boleh adik Kaila memperdengarkan ayat kursi. Ayat pertama dia mula mendengar dan apa? Jadi sebentar. Jadi ayat kursi yang pertama diperdengarkan sebenarnya bukan maksud untuk membuat anak ini menjadi hafizah. Tak pernah terbayang di mata keluarga kami waktu itu. Yang ada terbayang adalah bagaimana anak ini dan ayat suci Al-Quran ini bisa menjadi pengobat dalam hatinya, penenang jiwanya. Karena Kaila waktu itu masih sering menangis, matanya sakit, masih terus ditekan, dan kita khawatir betul yang diprediksi dokter akan terjadi pembengkakan di mata. Dan Masya Allah, di sini awal mula keajaiban Allah, mujizatnya diberikan karena Al-Quran. Kita bawa ke dokter, indikasi itu zero sama sekali. Dan dokter pun menyatakan waktu itu, bersyukur kepada Allah Pak, karena ini adalah mujizat dari Allah. Indikasi-indikasi itu zero. Mungkin saya awalnya salah memprediksi, dan kami bersyukur waktu pulang. Dan pada saat pertama itu Ananda Kaila diperdengarkan ayat suci Al-Quran, ayatul kursi selama 7 hari berturut-turut. Masya Allah, bukannya menjadi pengobat saja, tapi Ananda Kaila hafal. Subhanallah. Ananda Kaila hafal, bukan hanya dia ngikuti dengan ini, tapi irama, alantunan indahnya dia pun persis sama apa yang dia dengarkan. Dan kami dengar pertama kali itu di sabadah sholat azhar kami, tiba-tiba bunyi telepon. Ibunda kami menelpon dari Makassar, karena saya berdua di Manado waktu itu sama bundanya. Ada yang ingin berbicara. Nah, kalau di sana ada ingin ngobrol istilahnya. Ada yang ingin berbicara. Begitu kita speaker, bukannya siapa yang tidak ingin berbicara, malah ada suara anak kecil umur 7 tahun pada waktu itu melantungkan ayat suci Al-Quran, tepat ayatul kursi waktu itu. Dan apa yang dalam pikiran kami, benar tak anak ini? Benar gak anak kami? Gitu. Ini Kaila atau bukan? Gitu. Ini kaset atau bukan? Gitu. Ya. Kami pun tak percaya waktu itu, dan senyap kami terdiam, dan saya sendiri terdiam dan menangis. Seakan-akan ini tamparan dari Allah yang menjawab waktu itu di saat saya berdustakan Allah. Seakan tamparan bahwa inilah sekecil nikmat yang saya berikan. Bukti ketika engkau melawan takdir yang aku berikan.
Itu yang membuat kami menangis waktu itu. Dan tadi permintaan Ustadz, Ya. mungkin Ananda Kela bisa memperdengarkan juga ayatul kursi, di mana ayat yang waktu itu pertama kali yang diperdengarkan kepada kami. Tafadhol. Silakan adik Kaila. Seperti dalam kaset ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Sadaqallahul 'azim. Subhanallah. Lantunan daripada adik Kaila. Ayat pertama, ayat kursi ya. Ayat kursi yang pertama didengari dan dihafal. Subhanallah. Kuat sekali ingatannya dan lantunan dia subhanallah menggegarkan jiwa-jiwa kita. Walaupun mungkin daripada usia 3 bulan tu duduk nangis-nangis ya. Nangis begitu kuat ya. Rupanya nak Allah Ta'ala nak buka peti suaranya supaya bisa melantunkan ayat Al-Quran dengan begitu subhanallah, begitu lunak dan begitu memukau sekali subhanallah. Saya kira ini di antara usaha yang besar daripada neneknya nama siapa ya? Mardiah, Haji Mardiah, Haja Mardiah, Hajah Mardiah Mardiah. Masya Mansur. Ya. Subhanallah, Hajah Mardiah. Hajah Mardiah nenek kepada Kaila juga sahamnya besar dalam pembentukan anak-anak. Maknanya dalam pendidikan ataupun membesarkan dan membangunkan siapa di Kaila pada hari ini subhanallah. Jadi kira bapa atau ibu anak boleh berkongsi sedikit pasal berkenaan dengan bagaimana metod untuk nak terus mendidik adik Kaila ya. Maknanya setelah daripada bapa dan ibu anak melihat bahawa adik Kaila ni ya matanya tidak mampu melihat, matanya tidak boleh melihat, tetapi bila dilihat bahawa secara positifnya adik Kaila ada kelebihan, matanya tidak boleh melihat tetapi telinganya begitu kuat sekali mendengar dan suaranya subhanallah Allah Ta'ala kurniakan suara yang baik, suara yang merdu, suara yang lunak. Dan di samping anugerah telinga dan suara yang merdu itu, Allah Ta'ala kurniakan ingatan yang kuat buat adik Kaila ini. Bagaimana ibu anak ataupun bapa Sabahan maknanya mula menggunakan kelebihan-kelebihan ini sebagai suatu yang menjadi maknanya bukan hanya suatu dilihatnya kelemahan semata, tapi kelebihan ini dilihat dengan posisi ataupun dari aspek yang positif dan terus
membina dan terus mencetuskan sesuatu yang baik, yang positif untuk adik Kayla. Silakan. Oh, mohon maaf, mungkin saya akan jelaskan. Ya, karena kalau Bunda akan berlinang terus air mata, bisa tak sampailah pesan nanti, mubazirlah waktu kita hari ini. Silakan Pak, silakan. Saya faham. Tadi pun saya tengok Ibu Ana sudah mengesat-ngesat pipinya. Saya pun kadang biasa tak bisa tahan ya, air mata turun, masya Allah. Jadi setelah kita sudah bisa melihat potensi dari anak ini dan mujizat dari Al-Quran itu, maka besarlah hati kami, besarlah motivasi kami buat untuk meneruskan dan memperdengarkan ayat-ayat yang lainnya. Awalnya setelah ayatul kursi ini kita perdengarkan selanjutnya juz, mulai dari juz 30. Karena inilah juz amma, inilah ya juz awal yang paling populer lah buat pertama untuk dikenal. Juz 30, kemudian diperdengarkan juz 29, juz 28, 27. Alhamdulillah 4 juz ini selama 6 bulan hafal. Subhanallah. Semakin semangatlah kami pada waktu itu. Nah, cuman selama umur 7 sampai 10 tahun ini, cuma agak lambat Ustaz. Ada 3 tahun masa hanya baru hafal 13 juz waktu itu. Karena Ananda juga tinggal sama nenek. Neneknya juga tetap kasih, karena kalau nenek udah sayang sama cucu, dicubit sedikit anaknya, bukannya kita yang dimarahi gitu. Apalagi kalau lihat cucunya lelah, wah itu. Nek, kadang kita minta, mah, karena panggil mah, tambah hafalannya. Hari ini kalau bisa 2 juz atau 3 juz. Anakmu lelah gitu. Capek lah anak ini, baru pulang sekolah dan lain-lain gitu. Akhirnya dalam 1 hari cuma 1 juz. Dari selama 3 tahun 13 juz. Nah, selama di umur 10 tahun itu juga, tepatnya di tahun 2018 kemarin, awal 2018 Ananda Kayla masuk dalam Hafiz Indonesia. Disitulah kami dikumpulkan dengan sama-sama para penjaga, insya Allah penjaga Al-Quran. Diberilah kami pencerahan, kami melihat banyak belajar di situ di karantina, melihat ada anak umur 6 tahun, ada anak umur 7 tahun tapi sudah khatam 30 juz. Ada bahkan mampu, otaknya tidak berfungsi, lumpuh otak. Ada dulu namanya Alana itu. Sebelum Najah ada Alana. Cuma Alana itu penyandang medium kelumpuhan otak. Kalau Najah udah total, tingkat high, tinggi, dia high. Nah, kita lihat Najah waktu itu juga khatam 30 juz, lumpuh otak, tapi bisa khatam 30 juz. Nah, kalau orang hafal Al-Quran sebenarnya punya memori pasti ya. Memorinya di mana? Orang bilang memori ada di otak. Iya, kami belajar di situ, ternyata seorang anak yang menghafal Al-Quran, ternyata Al-Quran itu tidak tersimpan di otak. Subhanallah. Bukti Allah tersimpan di hati. Satu bukti, sudah ada Najah, sudah ada Alana, kedua-duanya lumpuh otak tapi bisa khatam 30 juz. Bahkan Alana pun sudah mulai sekarang hafal hadis. Bisa. Karena bukan tersimpan di otak, tersimpannya di hati. Di situ kami belajar bahwa untuk menyentuh hati tak perlu lembut. Dalam urusan menuju Allah mesti tegas. Tegasnya dalam hal apa? 1, kami mesti harus fokus. Yang kedua, disiplin. Mesti disiplin. Yang ketiga, istiqomah. 3 yang kami pelajari ini, keluar dari karantina, kami bujuklah neneknya. Ma, kayaklah kita mau bawa ke Jakarta. Bu, apa nama kau bawa? Kau bikin saya sakit. Sama. Kita bujuk semakin jujuk. Namanya anak kita takut durhaka sama orang tua ya. Tak bujuk lah mama. Akhirnya dia kasih lah kayaklah
Kita bawa ke Jakarta, kita fokuskan, kita disiplinkan, dan kita mudah-mudahan bisa jadi istiqomah. Fokusnya, sekolahnya kita stop. Selama 1 tahun 2018 kita stop sekolahnya. Kela tak perlu sekolah dulu, karena terganggu dengan ini. Mesti fokus. Kalau fokusnya ke Al-Quran, fokus Al-Quran, menghafal dulu. Oh, belajar baca, tak perlu dulu belajar baca. Belajar menghafal. Tuh, satu fokus. Kemudian disiplin. Disiplinnya, setiap ba'da sholat fardu harus murojaah, harus dengar MP3, harus dengar, ikuti. Habis itu ulang murojaah 1 juz selesai ba'da sholat fardu. Nah, kita sholat fardu ada berapa kali ya? 5 ya. Malaysia lebih dari 5. 5 kali, berarti ada 5 juz dalam 1 hari. Disiplin itu kita lakukan. Dan bermunajat kepada Allah, istiqomah, tetap ini ikhlas karena Allah kita jalankan. Allah beri kemudahan. Alhamdulillah, selama 8 bulan di 2018, 8 bulan itu kita start mulai dari bulan April. Akhir April kita mulai, Desember 2018, 8 bulan tepatnya Ananda Kela menyelesaikan 17 juz. Maka selesailah 13 juz. Itu yang 30 juz. Jadi 17 tambah 13, 30 juz. Alhamdulillah. Jadi apa yang kita fokuskan, kemudian disiplin, istiqomah, Allah beri. Seperti itu Ustaz yang bisa bagi hari ini. Dalam tempoh 8 bulan 17 juz. Ini luar biasa. Ibu-ibu berani bu? Ayah-ayah berani ke? Berani, insyaAllah. Bulatkan tekad dari awal. Bulatkan tekad, betul. Sewaktu usianya 3 tahun ya, dia menghafal 13 juz 7 tahun. 7 tahun. Mana dalam tempoh 3 tahun. 3 tahun ya. Dalam tempoh 3 tahun bermula di usia 7 tahun. Adik Khaila menghafal 13 juzuk Al-Quran dan disempurnakan pada 2018 ya. Daripada April hingga Disember 2018, tempohnya 8 bulan je, 17 juz. Kalau kita mula menghafal hari ni lah kan, hari ni 5 Oktober kan, 5 Oktober, 8 bulan lagi 17 juz. Boleh ibu-ibu, bapa-bapa, ibu-ibu, ayah-ayah yang hadir ni. Ini cabaran cabaran. Saya juga tersahut nak melakukan cabaran itu untuk anak-anak saya. Tapi insya-Allah betul anak-anak ni saya perhatikan betul. Hafalan ini dia bukan di otak. Dia memang di hati. Anak-anak saya perasan anak-anak kita kalau kita pendengarkan, biasa dengarkan ayat-ayat Al-Quran, memang anak-anak dia akan boleh menyebut kembali. Artinya dia bukan gunakan minda untuk menghafal. Dia dengar tu, belajar hatinya, ayahku baca ayat ni. Dan saya pun demikian juga. Daripada kecil saya tak pernah menghafal surah Yasin, saya tak pernah menghafal surah Sajdah. Dan ada beberapa ayat daripada surah Al-Baqarah dan surah Al-Araf serta surah At-Taubah. Demikian juga beberapa surah, surah Al-Muzammil dan Juzuk Amma. Memang saya tak pernah hafal. Ini ayah saya bacakan kepada saya ketika kecil. Dia bacakan. Memang saya tak pernah hafal. Baca ini tak payah tengok, ni dah ingat. Perkara itu dia maknanya minda anak-anak ni dia terus tangkap. First time dengar, second time dengar, third time dengar, hinggalah bila diulang-ulang-ulang boleh ingat tanpa sebenarnya dia sedar bahawa dia setelah pun menghafal daripada bacaan ayat ataupun bacaan yang didengari oleh dia, oleh anak-anak kita tu. Termasuk kita pun sebenarnya sama. Jadi subhanallah, ini adalah satu anugerah dan satu mukjizat yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita bahawa kamu sebenarnya ya ini adalah mukjizat Allah. Kamu sebenarnya lemah untuk mengatakan bahawa Al-Quran ini bisa boleh dihafal hanya oleh orang-orang yang sempurna saja. Tak, ini kalamullah. Allah Ta'ala sebut bahawa yahdi man yasha
dia mampu memberikan hidayah kepada siapa yang dia miliki, yang dia kehendaki. Ini adalah kehendak Allah, ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala, hasil daripada sikap positif yang dipamerkan, yang ditunjukkan oleh Pak Sabahan dan juga Ibu Ana, menerima anugerah Allah taala ini dan akhirnya menjadikan kelemahan daripada anugerah Allah ini satu kelebihan. Subhanallah, ini adalah merupakan sesuatu perkara yang perlu kita jadikan inspirasi dalam kehidupan kita untuk mendidik, membesar dan membina anak-anak kita sebagai suatu generasi yang bukan hanya generasi yang celik kepada teknologi. Zaman sekarang duk sibuk dengan teknologi, celik teknologi, celik dengan IT, celik dengan pendidikan, sehingga kan ada sebahagian anak-anak kita ini, kita sanggup hantar anak kelas tuition sampai malam, tapi kita tak pernah bawa anak-anak untuk menjejakkan tangga, untuk menjejakkan kaki ke tangga surau atau tangga masjid. Ini satu perkara yang perlu kita fikirkan. Kalau kita boleh hantar anak tuition berbayar, sampai ada yang bayar anak-anak untuk tuition setiap bulan sampai ribuan ringgit. Saya pernah jumpa ibu bapa berhabis duit supaya anak tu belajar boleh jadi doktor, sampai malam, hujung minggu pun tuition. Subhanallah. Tapi anak-anak tidak dididik untuk membaca, untuk mempelajari, bahkan mendengarkan Al-Quran pun tidak. Subhanallah. Ini di antara perkara-perkara yang kita perlu muhasabah, kita perlu lihat kembali dan kita lakukan penambahbaikan atas apa kesilapan yang telah kita lakukan pada sepanjang daripada ini. Mudah-mudahan ini di antara suatu perkongsian yang bakal menyuntik kembali semangat kita untuk kita membina anak-anak kita dengan nur daripada kalam Allah Subhanahu wa taala. Baik, adik Khaila. Kalau nak dengar adik Khaila bercakap sikit boleh ke? Adik Khaila? Boleh ya? Bisa. Saya tak pandai cakap Indon. Kadang cuba juga. Cuba walaupun sebelum ni biasa je tengok cerita Indon kan. Di Malaysia ada banyak cerita-cerita yang mana cerita-cerita perkongsi, macam cerita-cerita dia panggil apa? Cerita-cerita ibrah kan, daripada sinetron Indonesia. Ibu-ibu biasa tengok sinetron Subhanallah. Adik Khaila? Ya. Iya. Suara nyaring gitu. Adik Khaila? Ya. Apa rasa adik Khaila setelah menghafal 30 juz Al-Quran? Alhamdulillah, senang sekali. Senang sekali. Terus? Malu adik Khaila ya. Terus mengangkat derajat keluarga. Subhanallah. Dapat ke Baitullah. Adik Khaila telah dapat haji dan umrah. Itu pada tahun berapa adik Khaila? Tahun lepas ya? Kalau haji 2016. Haji 2016, subhanallah. Kalau umrah? Alhamdulillah sudah beberapa kali. Subhanallah. Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada dia dengan kemuliaan Al-Quran. Mana menunaikan haji di usia sekarang ini 11 tahun ya? Ya. Haji umur 8 tahun. Umur 8 tahun dah mengerjakan haji. Iya. Kita dah berapa tahun ni? Tak haji-haji lagi ni. Haji dekat papan dam je, tak jadi ni. Subhanallah, di usia 8 tahun mengerjakan haji. Subhanallah, ini kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi kepada adik Khaila disebabkan Al-Quran. Dan Allah Ta'ala bagi peluang kepada adik Khaila mengerjakan umrah berkali-kali ya. Subhanallah. Dan haji memberangkatkan kami berempat. Iya. Adik Khaila diberikan peluang oleh kerajaan Arab Saudi ya? Iya. Untuk bukan hanya dia, tapi ayahnya, ibunya Dan neneknya sekali. Subhanallah. Ini baru syafaat di dunia,
di akhirat nanti benarlah Allah Taala sebut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa anak yang menghafal Quran akan memberikan syafaat kepada kedua ibu bapanya dan ahli keluarganya. Subhanallah, amin, insya-Allah. Mudah-mudahan saya duduk tepi Ibu Pak Sabhan dekat adik Kaila ni, saya pun dapat syafaat juga di akhirat nanti, insya-Allah. Adik Kaila jangan lupa saya, Ustaz Rashidi ya. Ya. Daripada Malaysia. Amin, insya-Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah, dia akan mengangkat dengan Al-Quran itu mana-mana orang, mana-mana kaum yang dia kehendaki, dan Allah akan merendahkan mana-mana golongan yang menolak Al-Quran, yang menjadikan Al-Quran sebagai perkara yang tidak penting dalam kehidupannya. Ini benar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala mengangkat darjat adik Kaila dengan Al-Quran tadi, sehingga hajinya dia panggil apa? Gratis percuma. Gratis, percuma. Pergi haji percuma. Kita hari ni buka tabung haji, tak cukup-cukup lagi simpan duit. Itu pun kalau baru daftar tahun ni 2039 belum tentu lagi boleh pergi haji. Kalau baru buka akaun tabung haji. Di Malaysia ada satu badan bukan kerajaan, namanya tabung haji, menyelia urus jemaah haji di Malaysia. Subhanallah, adik Kaila boleh pergi haji percuma, bukan setakat dia seorang, bapanya, ibunya dan neneknya sekali, dengan syafaat Al-Quran yang Allah Ta'ala kurniakan kepada adik Kaila dan ahli keluarganya. Subhanallahil azim. Jadi masa kita pun sebenarnya dah sampai mencemburui kita ni, dah hampir 11.30 kan.